I like visitors as much as the next. Shop, apakah kamu kenal dan familiar dengan tokoh-tokoh ini? Ada hobbit si manusia mini, sampai para elf alias peri yang cantik dan juga tampan. Yap, film Lord of the Ring memang selalu menarik perhatian dunia. Bahkan, lokasi syutingnya pun saat ini dijadikan sebagai tempat wisata. Nah, baru-baru ini nih sob, serial The Lord of the Ring, The Rings of Power kembali rilis 1 September lalu. My brother gave his life hunting the enemy. Bahkan di hari perdananya tayang, film ini sukses menarik 25 juta penonton di seluruh dunia. Serial The Rings of Power sendiri menceritakan mengenai awal mula kemunculan cincin bertuah yang menjadi bagian penting dalam trilogi The Lord of the Rings. What fate? Oh iya Sob, ngomongin cincin dengan kekuatan gaib, kira-kira di dunia nyata beneran ada nggak ya? Gosip-gosipnya sih, katanya ada Sob. Wah, sesakti apa ya cincin-cincin itu? Sob, dalam sebuah riwayat dikatakan jika Sulaiman memiliki sebuah benda kesayangan yang diceritakan sangat bertuah. Benda ini berupa cincin sakti, di mana ketika beliau memakainya, maka dalam sekejap seluruh alam beserta isinya tunduk di bawah perintahnya. Cincin ini memiliki banyak nama. Ada yang menyebutnya Solomon Ring, ada juga yang menyebutnya Seal of Solomon. Orang-orang Arab sendiri menamai cincin ini dengan Khatam Sulaiman. By the way, Shop, cincin ini adalah salah satu benda paling dicari umat manusia hingga hari ini. Lantaran termuat dalam berbagai literatur suci, banyak orang-orang yang percaya akan kekuatannya. Namun, meski sudah dicari selama ribuan tahun, cincin ini tak pernah ditemukan. Cincin ini berbentuk heksagram, berbentuk segi 6 lancip. Kemudian dari bentuk ini, diadopsilah menjadi bintang Davidnya orang-orang Yahudi. Menurut cerita, cincin ini punya kekuatan yang luar biasa. Begitu Sulaiman memakainya, maka beliau langsung mampu menguasai dunia. Cincin Sulaiman adalah salah satu benda bersejarah yang diyakini keberadaannya. Banyak orang-orang yang mencarinya, namun hampir tak pernah ada yang bisa menemukan. Jangankan menemukan Shop, jejak-jejaknya aja nggak pernah didapatkan tuh. Banyak yang percaya jika cincin ini ada di dalam sebuah kotak bernama Tabut Perjanjian. Kotak ini sendiri masih dalam pencarian sampai sekarang. Tak hanya berisi cincin, kotak ini juga konon berisi tongkat Nabi Musa. Cincin kedua yang dianggap mistis adalah cincin yang dikenakan oleh Howard Carter, seorang arkeolog asal Inggris yang terkenal karena berhasil masuk ke makam Firaun Tutankhamun di Mesir yang terkenal akan kutukannya. Keberhasilan sang arkeolog membuat banyak orang terheran-heran dan terkagum-kagum. Ternyata, sebelum memasuki kompleks makam, Carter memakai sebuah cincin yang ditemukan di Aswan, tepatnya di makam seorang pemuka agama Mesir kuno bernama Jua. Cincin itu memiliki fitur geometri seperti 3 garis lurus dan segitiga. Desain ini dimaksudkan untuk melindungi seseorang dari bahaya, kutukan, dan ilmu hitam. Cincin yang dikenal dengan cincin Ra ini diyakini dirancang khusus oleh orang-orang Atlantis, sebuah benua yang dianggap hilang. Menurut sebuah teori, bangsa Mesir kuno adalah keturunan orang-orang Atlantis. Namun, jika melihat pada penjelasan yang lebih ilmiah, desain cincin mengikuti prinsip-prinsip elektronik radio yang dapat membawa efek positif atau negatif bagi orang yang memakainya. Masih mengenai kutukan, sebelum Carter berhasil masuk, sudah banyak orang yang mencoba memasuki kompleks makam dan satu persatu meninggal dunia. Salah satunya adalah Lord George Herbert yang mendanai proyek arkeologi untuk memasuki makam. Ia meninggal pada 25 Maret 1923, setahun setelah makam dibuka. Banyak orang yang mengira kematiannya misterius, namun dari pemeriksaan ditemukan bahwa ia menderita sakit sebelum tiba di Kairo karena demam berdarah. Lalu, bagaimana dengan Howard Carter, sang pemilik cincin? Ia hidup selama 16 tahun setelah berhasil memasuki kompleks dengan cincin keramatnya. Carter meninggal tepatnya pada usia 64 tahun di tahun 1939 karena menderita kanker. Shop, cincin mistis berikutnya yang terkenal adalah cincin yang digunakan oleh Charlemagne alias Karel Agung, Raja kaum Frank dari tahun 768 sampai 814 dan Lombardia dari tahun 774 hingga 814. Karel Agung merupakan raja yang dianggap sebagai pendiri Prancis dan Jerman, bahkan ada pula yang menyebutnya sebagai pendiri Eropa.
Semasa hidupnya, dikisahkan Karel Agung tergila-gila dengan seorang perempuan Jerman akibat pengaruh mistis sebuah cincin. Akibat mengalami rasa yang seperti itu, ia mulai mengabaikan tugas-tugas kenegaraan sebagai seorang raja. Sayangnya, perempuan yang dicintainya itu meninggal dunia. Akan tetapi, Charlemagne tidak lantas berhenti mencintainya. Ia terus memuja jasad kekasihnya itu. Suatu hari, ketika sang raja pergi, Uskup Agung Turpin memasuki kamar tidurnya dan melihat sebuah cincin di jemari mendiang sang gadis cantik. Cincin itu lantas dicopot. Yang terjadi selanjutnya adalah jasad itu mulai membusuk. Ketika Karel Agung kembali ke kamarnya, ia menjumpai jenazah yang awalnya masih memikat itu berubah menjadi tidak indah dengan dibumbui aroma tidak sedap. Sang raja memutuskan untuk memakamkan jenazah kekasihnya itu. Namun setelahnya, hal-hal aneh terjadi sob. Ia mulai tertarik kepada sang uskup agung. Sang uskup lantas menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan cincin itu. Ia pun melemparkan benda itu ke dalam danau. Namun, Karel Agung tiba-tiba jatuh cinta pada danau itu. Ia kemudian memerintahkan istana indah didirikan di dekatnya. Aix-la-Chapelle, kota tempat danau tersebut berada, kemudian juga menjadi lokasi makamnya. Sob, tahu Genghis Khan kan? Penguasa Mongolia yang terkenal seantero jagat. Konon, Genghis Khan mendapat keuntungan dari kekuatan magis bangsa Mongolia. Keberhasilannya merebut tahta kekaisaran Mongolia diyakini lantaran cincin keramat itu. Cincin itu bermata rubi yang diukir dengan simbol magis. Perhiasan itu melingkar di jari Genghis Khan dan sepupunya Kubilai Khan. Keduanya selalu mengenakannya di tangan kanan pada jari telunjuk. Sudah lama para sejarawan bertanya-tanya bagaimana seorang pria tak berpendidikan mampu memimpin sekelompok pengembara untuk menaklukkan bangsa dan kerajaan yang lebih maju. Disebut-sebut, cincin diukir dengan simbol keramat India. Lainnya mengklaim simbol itu berasal dari Hyperborea, yaitu benua yang hilang. Sob, kalau cincin yang satu ini sih nggak dipakai manusia ya. Yap, ini namanya cincin peri. Selama ribuan tahun, kemunculan tiba-tiba cincin peri berupa lingkaran jamur ini dipercayai sebagai pertanda pasti akan kehadiran dunia lain. Cincin peri ini adalah fenomena yang terjadi secara alami. Jamur menciptakan bentuk cincin di dalam tanah sehingga mempengaruhi rumput di daerah itu. Cincin yang ditemukan di Belfort, Prancis dianggap sebagai cincin terbesar yang pernah ditemukan dengan diameter 600 meter dan berusia 700 tahun. Cincin peri memiliki reputasi historis dan mitos seperti diungkapkan oleh cerita rakyat di seluruh dunia, terutama di Eropa Barat. Dalam tradisi, mereka menyebut cincin penyihir. Menjelang 30 April, para penyihir diyakini bertemu dan mengadakan perayaan besar bertepatan dengan kedatangan musim semi di lingkaran ini. Di Skotlandia diyakini peri duduk di atas jamur dan menggunakannya sebagai meja untuk janin mereka. Sementara di Wales ceritanya bahwa jamur diambil oleh orang-orang peri dan digunakan sebagai payung. Secara umum, lingkaran peri harus dihindari karena diyakini berbahaya. Jika Sobat 7 berani memasukkan cincin, banyak mitos yang menyebutkan bahwa kamu akan mati muda. Atau bisa juga menjadi tidak terlihat dan tidak dapat keluar dari lingkaran cincin. Ada juga yang mengatakan kalau kamu bisa saja langsung diangkut ke dunia peri. Kita di zaman modern mungkin mengejek tahayul tradisional cincin peri ya sob, tetapi sampai saat ini para ilmuwan masih berjuang untuk menjelaskan apa yang disebut lingkaran peri yang terjadi di Afrika. Dilaporkan bahwa di Namibia, Afrika Selatan, bintik-bintik gundul di padang rumput berpasir terbentuk karena alasan yang tidak diketahui.